warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Mariam sebagai moderator. Lalu di sini ada anggota saya, yang pertama Anjani Anggraini, yang kedua Febrina Alisa Dewi, yang ketiga Dwi Heni Pragawati, yang keempat Susi Oktaviani, dan yang terakhir Nur Wahyuni. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai komponen sistem informasi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware. Sebelumnya, sistem informasi manajemen adalah perangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan data dan menghasilkan data yang andal dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Adapun hardware merupakan peralatan psikis yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Lalu ada bagian input. Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contoh peralatan input yang dapat digunakan untuk memasukkan data seperti untuk memasukkan data dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, suara, video, dan petunjuk. Yang pertama ada keyboard. Keyboard itu merupakan sebuah perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Yang kedua ada mouse. Mouse ini merupakan perangkat keras yang termasuk ke dalam golongan perangkat input masukan. Yang ketiga ada scanner. Scanner ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk gambar. Dan terakhir ada kamera digital. Kamera digital ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data gambar. Lalu di slide 7 Anda bisa melihat gambar dari keyboard, mouse, scanner, dan kamera digital itu sendiri. Bagian kedua dari hardware adalah bagian pengolah utama dan memori. Bagian pengolah utama atau yang kita sebut dengan prosesor atau CPU adalah jantungnya komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah serta data dari perangkat lunak. Kedua adalah memori. Memori adalah tempat penyimpanan data dalam komputer. Memori terbagi menjadi dua, memori utama atau memori primer adalah memori yang mutlak harus dipenuhi untuk keberlangsungan sistem komputer. Contohnya seperti ROM. Yang kedua, memori sekunder. Memori sekunder memori yang lebih banyak mengarah pada penyimpanan data-data pribadi seperti audio, dokumen, video, dan lain sebagainya. Contohnya seperti CD, CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Bagian ketiga dari hardware adalah bagian output atau output device. Yang pertama, printer. Merupakan peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data ke kertas atau transparansi. Kedua, layar monitor. Sering pula disebut monitor, screen, video display, terminal, atau video display unit. Merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual. Selanjutnya akan kita bahas software. Software atau nama lain dari perangkat lunak adalah suatu kode program yang disusun sedemikian rupa secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Sistem komputer harus terdapat software, karena tanpa software, sistem komputer tidak akan berjalan sesuai fungsinya. Secara garis besar, software dibagi menjadi dua, perangkat lunak sistem atau sistem software, dan perangkat lunak aplikasi atau application software yang akan dijelaskan oleh Febrina. Itu pengelompokan software. Pengelompokan software dibagi menjadi dua, yaitu sistem perangkat lunak atau sistem software dan perangkat lunak aplikasi atau application software. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem perangkat lunak atau sistem software. Nah, sistem software ini merupakan kumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer. Nah, di dalam sistem komputer ini terdapat 3 bagian, yaitu sistem operasi, interpreter, dan compiler. Yang pertama, sistem operasi.
yaitu software yang pertama kali dibaca oleh komputer pada saat booting sebagai dasar pengoperasian komputer. Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penterjemah bahasa yang dimengerti manusia dan ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer per perintah. Sedangkan compiler fungsinya sama seperti interpreter. Bedanya yaitu apabila compiler dilakukan secara langsung dalam satu file. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan selanjutnya ada beberapa jenis sistem operasi. Yang pertama ada operating system eksekutif yang berfungsi untuk mengendalikan jalannya komputer seperti menjalankan program dan mengirimkan perintah. Utility program yang fungsinya itu untuk memberikan kemudahan dalam memanfaatkan disk seperti memformat disk, menunjukkan isi dari disk, dan yang lain. Yang ketiga, file maintenance. Fungsinya yaitu memberikan fasilitas kepada program yang dibuat oleh user atau pemakai komputer untuk membuat, membaca, dan mengisi file. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis program dalam sistem operasi. Yang pertama ada bootstrap loader. Biasanya berada pada ROM untuk membaca bagian utama dari sistem operasi dari penyimpanan kedua atau tambahan ketika komputer pertama kali dinyalakan. Yang kedua ada diagnostic test, yaitu untuk melakukan pengecekan terhadap jalannya komponen-komponen sistem komputer. Yang ketiga itu ada BIOS. BIOS berfungsi sebagai pembaca karakter keyboard, menulis karakter pada layar monitor, menulis karakter pada printer, membaca sektor disk pada disk drive tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak aplikasi. Ada berbagai macam perangkat lunak aplikasi, yaitu yang pertama ada sistem informasi akuntansi atau manajemen, yaitu software yang digunakan dalam akuntansi atau manajemen dari awal sampai akhir. Contohnya Quicken dan Akun Pro. Yang kedua itu ada word processor, software yang digunakan untuk mengolah kata, contohnya Microsoft Word. Yang ketiga ada desktop publishing, software aplikasi untuk membantu meningkatkan kualitas format laporan, contohnya PageMaker dan Ventura. Yang terakhir itu ada spreadsheet, software aplikasi yang digunakan untuk membuat tabel angka-angka, contohnya itu Microsoft Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada workgroup, software multi aplikasi sehingga mampu digunakan sebagai kebutuhan, contohnya Microsoft Office. Yang kedua ada statistik, software yang digunakan dalam aplikasi statistik, contohnya SPSS dan Statistika. Yang ketiga adalah presentasi, software aplikasi yang digunakan untuk kebutuhan presentasi, contohnya yaitu PowerPoint. Yang terakhir adalah komunikasi, software untuk berkomunikasi jarak jauh, contohnya Microsoft NetMeeting dan Outlook 2002. Selanjutnya akan dijelaskan oleh software aplikasi atau perangkat lunak aplikasi. Terdapat juga browser, yaitu software yang digunakan untuk berhubungan dengan internet, contohnya Internet Explorer dan Netscape Gold. Selanjutnya ada Author Tool, yaitu software yang digunakan untuk membuat homepage atau menampilkan laporan keuangan, contohnya software Fonpage. Selanjutnya ada utility, yaitu software yang bisa memberikan kemudahan bagi pengguna komputer dalam mengoperasionalkan komputer seperti menformat, menghapus, melihat direktori, dan lain-lain. Contohnya WinZip dan Node Utility. Selanjutnya yang terakhir ada audit software,
yaitu software yang digunakan untuk melakukan audit dengan komputer. Contohnya ACL. Materi selanjutnya ada brandware, yaitu brandware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Brandware dapat juga diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasionalkan dan mengeksplor kemampuan dari hardware komputer maupun software komputer. Tanpa adanya brandware ini, mustahil hardware dan software yang canggih sekalipun dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai berdasarkan fungsi saat menjalankan sistem informasi manajemen. Brainware dikelompokkan menjadi beberapa, yakni manajer sistem informasi, merupakan pemimpin departemen sistem informasi manajemen. Lalu ada analisis sistem, yakni seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, perorganisasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan perorganisasian atau perusahaan. Lalu ada administrator jaringan, yakni seseorang yang menjamin jaringan selalu jalan. Lalu ada administrator database, yakni seseorang yang menjamin database yang dipakai sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada programmer, yakni seseorang yang membuat program sesuai analisis sistem. Yang keenam, ada operator, yakni seseorang yang mengoperasikan aplikasi sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir ada pustakawan, yakni seseorang yang bertugas menyimpan dan mengamankan dokumen atau backup software. Brainware pada saat sistem informasi dikembangkan dikelompokkan menjadi 4, yakni pemilik sistem informasi, sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Mereka biasanya di samping bertanggung jawab terhadap biaya dan waktu yang digunakan untuk mengembangkan serta pemeliharaan sistem informasi. Mereka juga berperan sebagai pihak penentu dalam menentukan diterima atau tidaknya sistem informasi. Yang kedua ada pemakai sistem informasi, yakni orang-orang yang hanya akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan seperti operator dan manajer atau end user. Yang ketiga ada perancang sistem informasi, yakni bertugas menganalisis sistem berjalan, mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh manajemen atau pengguna sistem informasi manajemen perusahaan, dan selanjutnya merancang sistem informasi berdasarkan keinginan pengguna. Yang keempat ada pembangun atau builder, yakni pembangun di sini maksudnya orang yang merancang atau membuat blueprint, walau secara teknis dikerjakan oleh pembangun seperti programmer, ahli jaringan, dan ahli data. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.